Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras semakin mahal dan kian tak terkendali. Pihak Bulog akan menambah jatah distribusi beras sebanyak 300 ton per hari. Harga beras semakin melambung, kini warga Jawa Barat dibuat tambah pusing jelang Ramadan karena harga daging ayam dan sapi makin meroket. Identitas perempuan yang jasadnya ditemukan terbungkus selimut di Pasar Jurang, Kota Banjar akhirnya terungkap. Identitas mayat perempuan yang ditemukan terbungkus selimut dengan tangan terikat di jurang di Kota Banjar akhirnya terungkap. Korban teridentifikasi bernama Indiana, warga Cipinang, Pulau Jakarta Timur. Korban dikenali pihak keluarga yang mendatangi rumah sakit. Korban terakhir dilaporkan pamit ke kawasan Puncak bersama teman-temannya. Roni begitu terpukul menemukan adik perempuannya sudah terbujur kaku, bahkan mulai membusuk di ruang jenazah RSUD Kota Banjar. Identitas korban terungkap setelah dikenali pihak keluarga. Korban bernama Indriana, asal Cipinang Pulau, Jakarta Timur. Mayat Indriana ditemukan terbungkus selimut dengan tangan terikat di jurang di daerah Neglasari, Kota Banjar hari Minggu lalu. Hasil otopsi memastikan korban tewas 5 hari sebelumnya sehingga jasad mulai membusuk. Hasil lain ada luka pada leher dan tubuh korban sehingga diduga kuat Indriana tewas karena dibunuh. Menurut keluarga, korban pamit untuk pergi ke Puncak bersama teman-temannya minggu pekan lalu. Terakhir tanggal 15 dia minta, "Kak, tolong transfer ya untuk itu." Udah itu. Terakhir udah saya lihat di sini. Dan nggak ada komunikasi lagi. Saya mohon untuk polisian, Polres Banjar, Polda Jakarta, minta tolong untuk segera ditangkap. Ini kejam, Pak. Kejam. Korban diketahui bekerja sebagai pegawai pemasaran di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Keluarga berharap pelaku segera diungkap polisi dan dihukum seberat-beratnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang pria di Kuningan membunuh pasangan sesama jenisnya karena cemburu lantaran korban kerap menjajakan diri kepada pria lain. Pelaku sempat merekayasa kasus seolah-olah korban tewas karena bunuh diri. Modus ini terungkap dalam reka ulang yang digelar Rabu siang. Kepolisian Resor Kuningan menggelar reka ulang kasus pembunuhan pasangan pria sesama jenis di kamar kontrakan di Kelurahan Awi Rarangan Rabu siang. Polisi menghadirkan tersangka Sukarniawan. Tersangka peragakan 23 adegan dari saat masuk kamar kontrakan hingga membunuh korban. Pada salah satu adegan terungkap tersangka mencekik leher korban dengan kain saat korban tertidur. Pada adegan lain, tersangka merekayasa kematian kekasihnya sebagai bunuh diri. Tersangka meletakkan obat-obatan di samping korban serta menuliskan surat wasiat yang seakan-akan ditulis korban. Pembunuhan dipicu rasa cemburu tersangka lantaran korban dituding sering menjajakan diri kepada pria lain. Menurut polisi, seluruh adegan sesuai dengan keterangan tersangka dan saksi sehingga berkas perkara segera dilimpahkan kepada penuntut umum. Masih sama, untuk motif masih sama, jadi ada kecemburuan di sana. Dan untuk memperjelas saja hubungan kekasih ini sesama jenis atau gimana? Betul, untuk hubungan kekasihnya sesama jenis. Kebetulan dari korban itu berjenis kelamin laki-laki dan tersangka berjenis kelamin laki-laki. Tadi sempat ada pihak lain yang dihadirkan itu, siapa itu? Saksi ya, jadi saksi-saksi juga sudah kita hadirkan. Kebetulan saksi-saksi tersangka juga kita tidak malah memakai peran pengganti, jadi pure murni dari... Kasus pembunuhan terjadi pada 30 Januari lalu. Awalnya korban dikira tewas karena bunuh diri, namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan sehingga akhirnya terungkap bila korban tewas karena dibunuh. Tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 15 tahun penjara. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. 2 orang siswi SMP di Karawang terlibat perkelahian. Aksi tersebut justru direkam oleh teman-teman mereka dan diunggah ke media sosial. 2 siswi antar sekolah di Karawang berkelahi.
Aksi direkam oleh teman keduanya dan disebarluaskan di media sosial. Tak ada yang melerai, teman-teman mereka justru memberikan dukungan hingga salah satu di antaranya jatuh pingsan. Aksi tersebut terjadi pada hari Rabu lalu. Keduanya saling pukul dan jambak di sebuah lapangan kosong yang tak jauh dari sekolah. Kedua siswi tersebut tercatat siswi dari SMP 1 Tirtajaya dan SMPN 2 Tirtajaya di Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. Pendengar itu mereka ribut, mungkin katanya kata yang diinterogasi itu anaknya ribut di WhatsApp. Nah, nggak enak waktu itu mungkin, jadi mereka janjian, ibaratnya pihak sana udah tempat di sana, udah sediakan tempat di sini, mereka datang. Jadi yang pihak dari anak siswi di sini itu ke sana nyamperin, udah disediakan tempatnya. Nah, berapa orang pada di sini, Pak? dari sini ya 5 orang katanya. Kalau dari SMP 1 Tirtajaya, Pak? Nah, itu kurang tahu saya kalau untuk Tirtajaya 1 itu berapa orangnya, karena katanya banyak gitu. Jadi ya kami Belum diketahui pasti penyebab keduanya berkelahi. Namun diduga perkelahian dipicu akibat adanya saling ejek. Pihak sekolah dari masing-masing sekolah juga tengah menjalankan proses pembinaan agar para siswa tidak terlibat perkelahian. Samsul Nursa melaporkan dari Karawang. Bantuan mesin alat pertanian dari pemerintah untuk petani di Desa Cicadas, Kabupaten Subang sempat jadi polemik. Bantuan yang dianggap gratis ternyata petani dibebani uang administrasi hingga 25 juta rupiah. Tetapi hal ini dibantah oleh Departemen Pertanian. Inilah mesin pertanian bantuan dari Kementerian Pertanian. Mesin ini sempat membuat pusing para petani dari kelompok Tani Gadis di Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Para petani menganggap pemberian ini adalah bantuan pemerintah, tetapi para petani kaget ternyata mereka harus membayar uang administrasi hingga 25 juta rupiah. Lantaran tak kunjung membayar uang administrasi, mesin bantuan untuk panen dan perontok padi dengan nama Combine Harvester ini sempat kembali diambil. Para petani pun protes dan mengirimkan surat kepada Dinas Pertanian. Barulah mesin bisa dikembalikan pada para petani. Kami harus membayar administrasi yang dipinta oleh Pak Kabid. Nah, saya terus terang, kami kan petani. Musim sekarang kan lagi susah, harga beras juga mahal. Jadi saya tidak bisa memberikan administrasi kepada Pak Kabid. Berapa, Pak? Ya memang Pak Kabid minta itu sekitar 25 juta lah. Gitu. Kata saya, Pak, uang dari mana gitu. Saya kan posisinya nggak bisa seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Subang membantah adanya tuduhan permintaan uang untuk penyaluran bantuan mesin bagi kelompok tani. Pemindahan mesin yang sempat terjadi menurutnya semata-mata karena petani tidak memiliki gudang penyimpanan yang layak. Saya tidak menerima uang sepeser pun terkait alat mesin tersebut. Dan kemudian saya tidak pernah membawa, bahwa terjadi karena memang di gudang mereka itu tidak ada tempat. Kemudian dititipkan di gudang Maksi yang ada di Kecamatan Sompreng. Mungkin pernyataan ini dari kelompok tersebut perlu saya klarifikasi. Pihak pertanian berjanji akan segera mengklarifikasi secara langsung persoalan ini dengan para petani penerima bantuan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.